sudah berjalan ya. Saya agak trauma ini. Saat saya habis, saya merekamnya di malam hari karena sebenarnya tadi saya sudah merekam dua bab tentang dua hal tentang video, ternyata tidak masuk rekamannya. Jadi capek sekali. Oke, lanjut ya. Ini adalah contoh sebuah laporan. Tadi sudah saya terangkan mengenai strukturnya, dan ini adalah contoh yang akan saya berikan ke Anda. Yang pertama ini adalah cover atau halaman muka ya, halaman depan, halaman muka. Ya, ini adalah judulnya ya. Judulnya langsung seperti ini aja, to the point ya. On the job training report, yaitu laporan prakerin di mana disebutkan at Gama Komputer, dan ingat ya, di sini menggunakan at untuk lebih menyebutkan ke sebuah tempat yang spesifik. Misalnya at SMKN One Lego Blitar, at Telkom Blitar, at Telkom Malang, for example, at Naratel Malang, misalnya. Terus kemudian, karena saya meminta laporan ini terdiri dari satu anak, maksimal 2 anak, maka penulisannya seperti ini ya. Boleh 2 anak, boleh 1, terserah. Ini ya, contohnya. Gerald Manley Hopkins. Lalu NIS Anda berapa ditulis di sini. Jangan lupa by, kata-kata by ini. Yang kedua Siti Markona Ningsih, ya NIS-nya berapa ditulis di sini. Oke, yang ketiga Network Computer Engineering. Network and Computer Engineering ya. Ada N-nya sebenarnya. Department atau Network Computer Engineering program. Terserahlah yang benar yang mana. Network and Computer. Oke, saya ralat dulu ya. Sabar. Orang cari ilmu itu memang harus sabar. Mendengarkan penjelasan saya. Katanya saya baca surveinya anak-anak kuesionernya kemarin. Ini bisa diganti program ya. Engineering program. Kalau ini anak-anak terdahulu saya beri department. Oke lah, saya beri program aja di sini. Oh, iya. Misalnya ada jurusan TKJ 1, tulis saja Network and Computer Engineering Program 1 ya. Kebetulan yang saya tulis ini adalah untuk anak TKJ 3. Ini tahun kemarin ya. Ini kemarin. Ganti aja ya 2020-2019. Oke, saya rubah. Anak zaman sekarang itu kalau tidak dijelentrehkan itu rawan keliru ya. Saya kemarin membaca kuesioner, pokoknya tuntutannya itu minta dijelaskan sejelas-jelasnya, tidak hanya memberikan materi lalu dibaca sendiri. Wah, ini makanya saya menggunakan video recording ini, tapi saya menggunakan warning kepada Anda karena ini semua isinya adalah kata-kata, tapi saya bersedia menjelaskan lebih menjelentrehkan dengan sejelas-jelasnya kepada Anda. Sampai saya tidak menggunakan bahasa Inggris ya, tadi ya banyak menggunakan bahasa Indonesia supaya Anda tidak keliru dalam memahami laporan. Kalaupun Anda tidak paham, maka Anda bisa melakukan tanya jawab. Di kuesioner Anda sudah menuntut guru untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, jadi Anda tolong mohon untuk aktif. Oke, sebisa mungkin akan saya bantu nanti dengan kekuatan saya ya. Oke, lanjut. Acknowledgement tadi apa? Acknowledgement itu tadi adalah kata pengantar ya di sini. Bisa Anda baca sendiri ya. Praise and thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala that we could finish this report. Ya, misalnya kalau Anda non-Muslim bisa diganti dengan to God. It's okay. That we could finish this report, bahwa kami dapat menyelesaikan laporan ini. Kita gunakan nanti untuk masalah bahasa nanti ya, tapi saya jelaskan sedikit lah. Kalau dalam menggunakan report, Anda bisa menggunakan simple past dan menggunakan simple present. Ya, 2 tata bahasa itu. Kalau Anda menerangkan aktivitas yang sudah Anda kerjakan, misalnya proses di dalam prakerin, proses Anda menulis laporan ini kemarin, lalu Anda laporkan sekarang, maka Anda menggunakan simple past. Contohnya, that we could finish this report, berarti kan Anda sudah menyelesaikan laporan Anda kemarin, dan sekarang tinggal melaporkan aja, maka menggunakan simple past, bukan can, we can, tapi we could. Oke, we could ya, semacam ini.
Praise and thanks to Allah, puji syukur kepada Allah bahwa kami telah menyelesaikan laporan ini due to the duty of finishing, untuk memenuhi kewajiban ya last grade for English class requirement, syarat akhir kelas bahasa Inggris, maksudnya kelas 12 ya. Kalau nggak gitu kamu nggak lulus loh. Oke. Nah, kenapa kalau di sini menggunakan simple past tapi di sini kok tidak? Nah, artinya ketika Anda menggunakan simple past, berarti Anda tidak lagi menulis laporan, karena laporan Anda sudah selesai. Paham ya? Anda tidak lagi menulis laporan, karena laporan Anda sudah selesai. Tetapi Anda mau berterima kasih kepada orang-orang yang di bawah ini, dan Anda akan terus berterima kasih seterusnya. Oke, paham ya? Itu bedanya. Jadi laporan Anda sudah selesai. Anda tidak menulis laporan lagi. Ketika Anda menuliskannya di acknowledgement ini, maka Anda menggunakan simple past. Tapi jika Anda ingin melakukan express our gratitude, kami ingin berterima kasih kepada orang-orang, di mana ucapan terima kasih ini bukan masa lalu, tetapi bisa menjadi masa saat ini dan seterusnya. Kalau Anda menggunakan simple past, we expressed, misalnya ya, menggunakan simple past, ada ed-nya di sini, berarti Anda itu berterima kasih kepada saya, Pak P, orang tua dan lain-lain itu dulu. Sekarang entahlah itu. Berarti konteksnya seperti itu. Paham ya? Oke, nanti akan tetap saya bimbing, saya jelaskan pelan-pelan asal Anda sabar. Oke. Yang pertama, Anda itu harus berterima kasih kepada siapa sih? Ya, ini urutan ini udah pakem ya, nggak boleh diubah-ubah ya. Nggak boleh diubah-ubah. Kepala sekolah nggak usah, langsung aja ke saya sebagai pembimbing Anda. Ini bukannya narsis, tapi memang seperti ini, daripada nanti terlalu panjang. Kepala sekolahnya disertakan, wali kelasnya disertakan, lalu siapa lagi? Langsung aja yang hubungannya dengan report Anda. Report Anda kan bahasa Inggris, yang kedua kan berhubungan dengan jurusan, ya udah itu aja yang digunakan. Ya, this is me ya, as English teacher. Ini adalah nama saya, ikut ambil nanti NSS ya. Oke, ini bisa Anda copy. Who has directed and accompanied us. Nah, di sini menggunakan past perfect ya, yang telah mengarahkan dan mendampingi untuk menyelesaikan report ini. Oke, jadi menggunakan present perfect boleh. Jadi artinya aktivitasnya sudah dari dulu dan sampai sekarang pun penulis masih merasa ini bukan hal yang berlalu, tapi masih tetap diarahkan. Yang itu bisa saja ya. Jadi ada 3 kemungkinan, yaitu menggunakan simple past, present perfect, lalu yang ketiga menggunakan simple present. Terus yang kedua adalah Mr. V ya, Eskom, sebagai ketua jurusan Head Program Teacher for Network Computer. Nah, ini kamu ubah sendiri ya. Wah, capek saya. Network Computer Engineering Network. Nanti udah saya ubah aja, saya ngalah. Nanti kalau saya post materi ini, jangan khawatir, nanti akan saya repost materi ini ke Google Classroom misalnya ya, dalam bentuk PowerPoint ya. PowerPoint saya sertakan nanti di situ. Nanti apa ya intinya ya, semua materi pasti akan saya masukkan ke situ. Network and Computer Engineering Program. Okay. Who has directed bla bla bla. Silakan Anda baca sendiri. Nah, parents who always keep praying, giving, supporting. Nah, orang tua di sini dia selalu, jadi tidak menggunakan present perfect ya. Jadi selalu dari dulu sampai sekarang tetap mendoakan Anda, menyupport Anda, berkorban untuk Anda ya selama beliau masih ada. Oke, bukankah begitu? Lanjut ke poin 4. Friend. Nah, teman-teman yang juga membantu Anda, as being the good persons for sharing and supporting each other. Oke, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Oke. Later we are aware, kemudian kami sadar, if this report is still far from perfectness, jika laporan ini masih jauh dari kesempurnaan.
Therefore, oleh karena itu, some critics and suggestion, beberapa kritik dan saran, necessary, sangat penting to give as the good input to improve this report. Untuk memberikan input untuk laporan ini dapat berkembang secara lebih baik. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah table contents yang saya katakan tadi. Saya katakan bahwa rumus table of contents ini adalah pakem, tidak bisa diubah-ubah. Bahkan Anda harus menggunakan, nah Anda yang ngerti ya, lebih ngerti komputer dari saya, titik-titik ini harus pakem. Kalau Anda tidak menggunakan titik-titik, misalnya langsung I, terserah, yang penting lurus ya. Oke. Ini ada I1, I2, I3. Tidak boleh diubah-ubah. Yang sebelah ini adalah subjek, subjeknya tentang apa, yang di sebelah ini adalah page halaman. Misalnya begini, chapter introduction. Introduction itu jelas pakem ya, terdiri dari background, company profile, purpose advantage. Nah, misalnya untuk masuk ke background ini nih, Anda membutuhkan 2 halaman. Otomatis misalnya di sini tidak harus sama dengan contoh saya ya, misalnya introduction ini hanya 1 lembar halaman sampai background, sampai company profile. Ternyata Anda membutuhkan berlembar-lembar hingga misalnya background ini berakhir ke halaman 2, misalnya di sini diganti menjadi 2. Silahkan. Untuk company profile misalnya halaman 3, terserah Anda. Ini hanya contoh. Oke. Sekali lagi di sini adalah subjek dari daftar isi. Oh ya, attachment belum saya berikan ya. Lalu kemudian yang di sebelah kanan itu adalah sebelah kanan itu adalah halaman. Lalu bagaimana kita tahu halamannya? Yang betul itu ya, laporannya diselesaikan dulu. Nanti kalau laporan selesai, baru kan tahu setelah di format di dalam laptop, belum di print ya, atau di print itu akan ketahuan ternyata yang pembukaan itu dia itu kena halaman berapa, terus kemudian yang bab 2 kena halaman berapa, nanti kan akan tahu. Jadi table of content itu sebenarnya pembuatannya terakhir. Attachment ini jelas halaman 12 ya. Attachment. Oh ya, satu lagi ya, catatan buat Anda. Dilarang menggunakan 2 pembahasan, 2 subjek dalam 1 halaman. Moh aku ya. Itu kayak anak SD jubel itu. Paham maksud saya? Misalnya di bab 3 ini, Anda merasa bab 3 ini cuma sedikit. Lalu kemudian bibliografi itu Anda taruh di bawah recommendation. Oh, saya tidak mau. Kalau anak-anak angkatan sebelum Anda, saya terima aja. Tapi kalau Anda, maaf, saya nggak bisa terima lagi. Karena kenapa? Karena saya sudah maklum dengan beberapa evaluasi kesalahan mereka. Jadi ini adalah rezeki buat Anda untuk bisa lebih baik dari kakak kelas Anda yang sudah lulus ya. Jadi jangan mencampur aduk ya, misalnya halaman 3, wah hemat kertas, 3.1, 3.2 bibliografi lalu Anda cantumkan di bawahnya. Lalu bibliografi sama attachment Anda jadikan satu. Waduh, ini gaduh-gaduh, ini namanya bukan laporan, tapi ini catatan bahasa Inggris aja. Oke, paham ya maksud saya? Anda saya ajari menulis sebuah laporan ilmiah ya, laporan yang formal ya. Jadi jangan pernah macam-macam dengan segala sesuatu yang berbau formal. Kelak ini akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda bekerja. Kalau wirausaha, memang wirausaha juga nggak bikin proposal dan lain-lain. Nah, oke, lanjut. Oke, saya kita masuk ke chapter 1. Jangan mules ya, karena tidak ada yang diberatkan jika Anda memang benar-benar berniat mencari ilmu. Oke, chapter 1 introduction. Ini terdiri dari background. Oke. Di background ini yang telah saya jelaskan tadi, Anda harus memberikan latar belakang alasan Anda melakukan pemilihan perusahaan. Oke. As living in digital era of Industry 4.0, we are the part of informatics technology program. Our specialty is in digital networking technology.
bagaimana kita hidup di ya era digital, industri 4.0. Ada yang pernah dengar 4.0? Bahkan kita hampir memasuki society 5.0 ya, 5.0. Industri 4.0 itu dimana sebuah korporasi perusahaan ya, perusahaan pabrik gula itu mesin-mesin itu dijalankan oleh tenaga komputerisasi. Jadi semuanya digerakkan dalam medan digital, komputerisasi, dikoneksikan dalam rumus-rumus yang matematis, diberikan sebuah program yang akhirnya akan menjadi sebuah robot yang artinya itu adalah komputerisasi. Ini adalah industri 4.0. Kita memasuki era ini. Oke. Kita merupakan bagian dari ya ini program teknologi informatika. Ya. Terus kemudian ya our specialty ya spesialis kami pun juga di bagian teknologi jaringan digital atau TKJ, Computer and Networking Engineering Program. Therefore, we concern in our decision of choosing the prominent place of our intended area to digital networking technology development as our main welfare study. Oleh karena itu, kami sangat konsekuen ya dengan keputusan kami untuk memilih tempat utama yang digunakan untuk intern. Intern itu sama dengan training, digunakan untuk magang. Yang tentu saja berkaitan dengan ini perkembangan teknologi jaringan as our main welfare study sebagai ranah pembelajaran kami. Ya, oke, kita lanjutkan ya. In this part of chapter, di bagian chapter ini, we would like to report that we have completed a 6-month period of training Gamma Computer in Blitar. Ya, di dalam in this part of chapter di bagian ini kami akan ya itu ya kalimat yang mengungkapkan niat Anda. Ya, tadi saya katakan seperti itu. We would like to report, kami akan melaporkan bahwa kami telah menyelesaikan prakering selama 6 bulan di Gamma Computer di Blitar. Oke, berlanjut ya. Gamma Computer is a private company ya, tadi ya status perusahaan. Gamma Computer ini adalah merupakan perusahaan swasta ya, entity within informatics department yang membawa mengenai yang berkaitan dengan informatika, yakni designs and develop hardware and software products, programs and network security solutions. Ya, jadi ini ada a global definition about company. Global. Oke. The works include major and small or minor project. Jadi pekerjaan yang ada di Gamma itu ada major ya, proyek secara major, juga ada proyek secara minor. Oke, more specific about work field. Jadi mendefinisikan lebih spesifik mengenai bidang kerja. Tapi kita masih global ini ya, belum ke detail. Langsung aja. Oke, so umpamanya ini tidak Anda tambahkan, is okay, nggak masalah. Yang bagian ini ya, major projects itu sebenarnya tidak berusaha Anda detilkan, tapi ini nanti Anda pindah ke company profile, ya terserah Anda lah. Yang penting ada penggambaran secara global. Misalnya gini ya, Gamma Computer tadi, ya dia itu ternyata perusahaan yang menggawangi dua hal. Major projects that are taking concern in networking departments are, jadi project yang paling utama di networking dari perusahaan networking ini misalnya installation WiFi misalnya ya, misalnya majornya. Meanwhile, they work on some small projects such. Ternyata selain dia memiliki instalasi WiFi ya, misalnya proyek besar yaitu instalasi WiFi sebagai inti dari produk perusahaan, produk dan pelayanan perusahaan. Ternyata Gamma Computer ini juga melayani jual beli alat-alat network. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya Dallas Computer nih ya. Dallas Computer itu kan sepertinya jualan gitu. Oke, jadi kalau Anda ke Dallas Computer itu yang ada dalam pikiran Anda itu apa? Itu pasti jualan, ya kan, jualan laptop, jualan kabel, UTP dan lain-lain, semua hardware and software. Nah, itu adalah major project. Itu major projectnya adalah komputer. Jadi dia itu sebagai seorang provider hardware, juga installation of software. Nah itu.
Tetapi small projectnya apa coba? Small projectnya itu dia itu reparation, misalnya memperbaiki laptop Anda yang rusak, memperbaiki printer dan lain-lain. Itu adalah small project. Paham ya? Oke. Lanjut. Company profile. Oke. I think it's too so much ya. Untuk company profile ini penjelasannya banyak sekali ya. So it will be no. Yang paling banyak itu nanti di bab 2. Oke, saya mau menjelaskan untuk bab 1 aja ya, saya selesaikan dulu. Oke, company profile ya, company historical ya, sejarah perusahaan. Tapi lebih dari itu. Misalnya, Gamma Computer has been established since 2005 ya, kapan dia didirikan? Terus kemudian tujuan perusahaan, vision and mission. Kalau perusahaan itu besar, Anda googling ya, dia punya linknya ya, yang bisa dicari di search engine, maka akan keluar vision and mission. Pasti itu. The headquarter building Gamma Computer is located. Headquarter itu adalah kantor pusat. The branch office itu adalah kantor cabang. Nah, ini nggak harus sesuai dengan contoh saya. Jadi harus sesuai dengan deskripsi perusahaan Anda. Kalau perusahaan Anda berskala lokal, bukan perusahaan besar, ya dibuat apa adanya. Kalau bingung, ya monggo Anda tulan-tulan ke manajernya, pemiliknya, ya supaya aman, tulan ke rumahnya atau ke tokonya, pakai masker jangan lupa. Oke. Atau di WA, kalau merasa WA kurang sopan ya bagaimana lah. Oke. The scope of work conducted, nah ini ya, scope pekerjaan yang ada di Gamma. Oke, jadi sebenarnya ini adalah profil perusahaan. Dia menerangkan lebih detail ya, ini seperti hardware, software, printer installing, bla 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 bla. Oke. Nah, definition of worker. Terus ini dijelaskan lebih detail ya, the installation of software contents the work follow. Jadi instalasi software itu apa saja sih pekerjaannya? Oke. Nah, silahkan Anda baca sendiri langsung ya. Purpose, tujuan. This job training report at Gamma Computer is written to fulfill English report assignment. Jadi tujuannya jelas untuk tugas bahasa Inggris ya, untuk menyelesaikan di semester ini. Terus yang kedua, tujuannya adalah to enrich knowledge ya. This job training report at Gamma Computer is written. Jadi job training report di Gamma Computer ini ditulis to enrich the knowledge, untuk memperkaya pengetahuan tentang pengalaman, situasi pengalaman di ya industrial job for the students. Ya, ya istilahnya untuk situasi menceritakan pengalaman prakerin kepada siswa SMKN 1 Mlego secara umum dan siswa TKJ secara khusus. Oke. Silahkan Anda baca sendiri ya, tujuan-tujuan yang ada di sini, nanti bertanya kepada saya. Oke, ini adalah manfaat. This job training report at Gamma Computer is written to get some benefit information of knowledge about situational in the job training area at Gamma Computer to have for students of vocational school, chicken computer and networking engineering, special students of vocational school and Lego. Jadi ditulis ya manfaatnya ya, to get untuk beberapa manfaat, yaitu informasi pengetahuan tentang situasi di tempat prakerin, yaitu di Gamma Computer untuk siswa SMKN 1 Mlego dan jurusan TKJ. Yang kedua, ini khusus ke umum ya kayaknya ya. This job training report at Gamma Computer untuk mendapatkan informasi tentang apapun pengetahuan yang dapat diraih as long as the job training has been conducted, selama job training itu telah dilaksanakan, terutama informasi pengetahuan tentang komputer dan teknologi engineering ya, ini secara umum. Jadi saya khusus dulu ke umum. Kalau Anda mau ke umum ke khusus terserah Anda. Oke. Ya.
Mohon maaf untuk chapter 2, chapter yang selanjutnya saya jelaskan next time ya. Saya beri kesempatan Anda untuk berpikir. Saya hanya menjelaskan mulai dari pengertian awal, fungsi atau social function dari report, masuk ke struktur, lalu bab 1 saja. Saya tidak menjelaskan bab 2 dan bab ketiga. Takutnya Anda sudah putus asa, jenuh, dan lain-lain. Karena yang dihadapi hanya suara saya dan teks, tidak ada gambar yang menarik atau kartun atau film layar lebar ya di sini. Oke. Sekian untuk penjelasan saya. Untuk penjelasan di pertemuan hari berikutnya di minggu ini mengenai bab 2 atau chapter 2. Untuk pertanyaan silakan Anda tanya via WhatsApp. Untuk pengumpulan nanti ya, masih nanti ya, perintah maksud saya untuk materi nanti akan seperti PowerPoint ini akan saya share di Google Classroom. Lalu untuk delegasi tugas pun juga ada di Google Classroom. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.